Jadi setiap malam Jumat ternak warga kayak kambing, ayam segala macam itu sering mati mendadak. Para Kang ini kayak orang yang belajar ilmu hitam tapi nanggung gitu mah. Makanya dia ngejelma jadi makhluk lah yang namanya. Oke. Hari ini di episode 38 gue akan membawakan sebuah cerita urban legend daerahnya nih, bukan Sumatera, bukan di Jawa, tapi ada Sulawesi. Ada sebutannya, nama makhluknya adalah Parakang. Gue sambil ngeliat takut salah ya. Parakang namanya. Parakang ini kayak orang yang belajar ilmu hitam tapi nanggung gitu mah. Makanya dia ngejelma jadi makhluk lah yang namanya Parakang ini. Jadi di tahun 1990-an di salah satu desa terpencil di Sulawesi ada satu laki-laki, kita sebut sajalah namanya adalah Andi. Nah kebetulan kakeknya Andi ini baru meninggal dunia. Makanya si Andi inilah sama orang tuanya disuruh untuk balik, karena si Andi ini suruh ngejaga rumah peninggalan kakeknya ini yang kosong karena meninggal sama kakeknya. Tapi di 2 minggu awal ini dia ngerasa aneh, kenapa orang-orang ini kuperhatiin kok gini ya. Penasaran lah si Andi ini. Andi inilah akhirnya nyari tahu informasi sama warga-warga di sana. Sebenarnya kenapa sih perasaan aku pulang ke sini dulu tuh nggak begini loh. Setiap pulang kampung tuh biasa aja gitu. Kenapa waktu gue pulang kampung terus nungguin rumahnya kakek ini orang-orang kok beda ya? Nah ternyata setelah dicari tahu sama si Andi di kampung gitu tuh lagi rame teror. Jadi setiap malam Jumat ternak warga kayak kambing, ayam segala macam itu sering mati mendadak. Nah yang bikin aneh ini begini. Ternak warga ini selalu ditemukan mati, tapi jeruannya dulu nggak ada. Kayak bolong aja gitu perutnya. Tapi nggak ada darah, bersih aja gitu. Nah setelah si Andi ini dapat informasi itu, dia makin penasaran untuk nyari tahu teror apa sih sebenarnya terjadi di kampung halaman dia ini. Dicari tahu lah, waktu dia lagi nyari tahu gitulah dia sekelibet tuh sering denger orang tuh kalau lagi papasan sama si Andi tuh sering bisik-bisik. Ih jangan-jangan si Andi ini bawa sial Ji. Apa jangan-jangan si Andi ini dulunya kakeknya pelihara yang enggak. Dan itu terjadi berkali-kali. Tiap dia ketemu sama warga, papasan gitu, kayak warga ini pada ngomongin dia gitu. Atau dia lagi lewat, sapa gitu. Tapi diem-diem tuh ngomongin. Setiap warga ini lewat depan rumahnya si Andi, tempat Andi tinggal ini, dia ngeliat Andi ini kayak ngeliat penjahat. Natapnya gitu loh, kayak orang jijik. Ada satu waktu, jadi waktu dia lagi di teras rumah gitu, rumah panggungan gitu, ada orang lewat tapi sambil ngomongnya nggak bisik-bisik, kecil gitu sampai kedenger lah sama dia. Kau lihat si Andi, jangan-jangan dia pulang nih buat nerusin pesugihan kakeknya. Karena kejadian itu berkali-kali, Andi lah gedek dia kayak. Dia pengen ngebuktiin sama warga kalau semua yang terjadi setiap malam Jumat itu bukan ulah dia atau setan seperti yang dituduhkan sama mereka. Ini pasti murni manusia atau hewan buas. Kalau di kampung kan isu kan gampang nyebar gitu. Orang tuh bencinya jadi persuasif, nular gitu. Jadi seakan-akan kayak semua orang gak ada yang percaya sama dia di kampung itu, kecuali satu orang. Sebutlah namanya adalah Pak Haji. Pak Haji inilah satu-satunya orang yang menurut Andi masih ramah. Nah si Pak Haji ini sering datang ke rumah kakeknya Andi.